Baik, saya akan membacakan rekapan materi ulum hadis dari pertama sampai yang ke-11. Yang pertama yakni pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddasa yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Contohnya seperti qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yakni sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah yakni segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupannya. Contohnya seperti kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid bada bi rak'ataini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga yakni khobar secara bahasa, yakni berita atau informasi. Sedangkan secara istilah, khobar adalah segala riwayat atau informasi, baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, atau dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu may yaqani bighairi ilm ma yaftani bighairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang terakhir yakni athar. Secara bahasa berarti bekas atau jejak. Sedangkan secara istilah athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya yakni qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iqtisadu fis sunnah khair minal ijtihad fil bid'ah. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Selanjutnya materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis dari Nabi Muhammad SAW. Terus materi selanjutnya, takrir. Takrir secara bahasa berarti menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan, atau sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Termasuk diamnya Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas, baik kecil ataupun besar, sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Selanjutnya taqlid. Taqlid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah taqlid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Contohnya an Aisyah ummil mu'min radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta' al-yadu fir rubu'i dinar fasa'idan. Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentaklid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya yakni tafsil.
Tafsil secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Contohnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah berkata, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Takhsis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, takhsis adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khudhu anni qad ja'alallah lahunna sabilal bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa sayyibu bis sayyibi jaldu mi'ah war rajm. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar atau hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan dunda dan janda hukumannya deras 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri'. Tasyri' secara bahasa yakni penetapan hukum. Sedangkan secara istilah, tasyri' berarti fungsi hadis sebagai sumber hukum syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kulli dhi nabim min siba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis. Materi selanjutnya yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Sejarah ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keotentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Tokoh penting dalam fase ini yakni yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad, dan yang terakhir Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad. Meliputi yang pertama hadis mutawatir. Secara bahasa yakni berturut-turut. Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contoh hadisnya yakni huwattahuru ma'uhu al-ahillu mayyitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua yakni hadis masyhur. Secara bahasa masyhur berarti terkenal. Sedangkan secara istilah, hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai pada derajat mutawatir. Contoh hadisnya yakni al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yakni hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2, yakni hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib secara bahasa yakni sendiri atau asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya seperti innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz. Secara bahasa, aziz berarti mulia atau kuat. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Contohnya seperti la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih ma walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari.
Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Sebab hanya dikatakan hadis aziz sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Materi selanjutnya yakni hadis secara kuantitas sanad yang meliputi yang pertama hadis sahih, yakni secara bahasa sahih, sehat, benar. Sedangkan secara istilah hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat tertentu. Yang pertama, sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobet, dan tidak ada ilat serta syadz. Contoh hadis tersebut ialah innamal a'malu binniyat. Hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa yakni baik atau bagus, sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih, namun tingkatan dobetnya di bawah sahih. Contoh hadis hasan ialah inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Selanjutnya yang terakhir yakni hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa yakni lemah, sedangkan secara istilah yakni hadis yang dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Contoh hadis dhaif ialah ru'ya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtulis aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Materi selanjutnya yakni syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad itu berarti sandaran atau hubungan. Sedangkan bersambung itu ittisal. Dikatakan ittisal berarti bersambung. Secara istilah, sanad bersambung berarti setiap perawi dalam rantai hadis menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah sanad. Syarat yang kedua ini perawinya adil. Adil berarti jujur, lurus, atau dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah rawi yang adil adalah orang yang meriwayatkan hadis. Beliau beragama Islam, beliau berakal, tidak fasik, serta memiliki sifat jujur. Yang ketiga yakni rawinya dobat. Dobat itu berarti kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Sedangkan secara istilah, maksud dari rawinya dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal atau mencatat hadis. Yang keempat, tidak ada illah. Illah berarti sakit atau cacat. Secara istilah, tidak ada illah adalah hadis yang tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Syarat yang terakhir ini tidak ada syadz. Syadz berarti menyimpang. Secara istilah, tidak melanggar dari salah satu syarat keempat di atas. Contohnya yakni balighu anni walau ayah. Selanjutnya materi yang ketujuh yakni tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, atau dengan perantara. Contoh sigatnya seperti haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu, akhbarona atau akhbaroni. Materi yang ke-8 yakni hadis maudhu'. Secara bahasa, kata maudhu' berasal dari kata wadha'a yadha'u yang artinya meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu' adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak ada sumbernya dan dikatakan hadis palsu. Materi selanjutnya yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rojul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Sedangkan al-hadis berarti perkataan, ucapan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi. Berarti secara istilah, rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya seperti terdapat hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath shadaqati jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad hadis ini melalui pendekatan ilmu rijalul hadis. Dalam sanad
tersebut terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid, yakni Hisham bin Abdul Malik yang dikenal siqah atau terpercaya. Yang kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga, Al-A'mas atau Sulaiman bin Mihran yang juga siqah meskipun termasuk mudallis, yakni perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir yakni Abu Saleh dan Abu Hurairah juga dapat diterima. Materi ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contoh hadis seperti Salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui, Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut dan para sahabat pun yang masih mampu berdiri lebih milih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya yakni mentakhrij hadis dengan lafaz. Maksudnya yakni menelusuri hadis yang membuat kata, seperti kita buka kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fas Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang kita ingin cari. Misalnya kita ingin mencari kata niyah, maka carilah kata an-niyah pada kitab tersebut. Baik, saya akan membacakan rekapan materi ulum hadis dari pertama sampai yang ke-11. Yang pertama yakni pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddasa yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Contohnya seperti qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yakni sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah yakni segala sesuatu yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupannya. Contohnya seperti Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid bada bi rak'ataini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga yakni khobar. Secara bahasa yakni berita atau informasi. Sedangkan secara istilah, khobar adalah segala riwayat atau informasi, baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sahabat, atau dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu man yaqani bighairi ilm, ma yaftani bighairi ilm. Dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang terakhir yakni athar. Secara bahasa berarti bekas atau jejak. Sedangkan secara istilah, athar adalah riwayat dari sahabat atau tabi'in, baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya yakni qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, iqtisadu fis sunnah khair minal ijtihad fil bid'ah. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Selanjutnya materi yang kedua yakni dalil kehujjahan hadis. Terdapat di Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah.
Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis dari Nabi Muhammad SAW. Terus materi selanjutnya, takrir. Takrir secara bahasa berarti menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan, atau sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Termasuk diamnya Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contohnya, Rasulullah SAW bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas, baik kecil ataupun besar, sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5 mengenai keharusan dalam berwudu. Selanjutnya, taqlid. Taqlid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah, taqlid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya umum atau mutlak. Contohnya, an Aisyah ummil mu'min radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta' al-yadu fir rubu'i dinar fasa'idan. Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentaklid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya yakni tafsil. Tafsil secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah, tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Contohnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Rasulullah berkata, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Takhsis secara bahasa yakni mengkhususkan. Sedangkan secara istilah, takhsis adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khudhu anni qad ja'alallah lahunna sabilal bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa sayyibu bis sayyibi jaldu mi'ah war rajam. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar atau hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya deras 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan dunda dan janda hukumannya deras 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Selanjutnya tasyri'. Tasyri' secara bahasa yakni penetapan hukum. Sedangkan secara istilah, tasyri' berarti fungsi hadis sebagai sumber hukum syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambah hukum baru. Contohnya, kulli dhi nabim min siba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis. Materi selanjutnya yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Sejarah ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Pada masa ini, hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keotentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Tokoh penting dalam fase ini yakni yang pertama Imam Malik, yang kedua Imam Ahmad, dan yang terakhir Imam Bukhari. Selanjutnya hadis disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad. Meliputi yang pertama hadis mutawatir. Secara bahasa yakni berturut-turut
Sedangkan secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contoh hadisnya yakni huwat tahuru ma'uhu al-ahillu mayyitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua yakni hadis masyhur. Secara bahasa masyhur berarti terkenal, sedangkan secara istilah hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai pada derajat mutawatir. Contoh hadisnya yakni al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yakni hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2, yakni hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib secara bahasa yakni sendiri atau asing. Sedangkan secara istilah, hadis gharib adalah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contohnya seperti innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal itu tergantung niatnya. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis aziz, secara bahasa aziz berarti mulia atau kuat. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Contohnya seperti la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih mawalidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Sebab hanya dikatakan hadis aziz sebab hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Materi selanjutnya yakni hadis secara kuantitas sanad, yang meliputi yang pertama hadis sahih, yakni secara bahasa sahih, sehat, benar. Sedangkan secara istilah hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat tertentu. Yang pertama sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobet, dan tidak ada ilat serta syadz. Contoh hadis tersebut ialah innamal a'malu binniyat. Hadis hasan. Hadis hasan secara bahasa yakni baik atau bagus, sedangkan secara istilah sama seperti hadis sahih, namun tingkatan dobetnya di bawah sahih. Contoh hadis hasan ialah inna lillahi ahlina minan nas qalu man hum ya Rasulullah qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir yakni hadis dhaif. Hadis dhaif secara bahasa yakni lemah, sedangkan secara istilah yakni hadis yang dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Contoh hadis dhaif ialah ru'ya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'dal 'asri fakhtulis aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Materi selanjutnya yakni syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama sanadnya bersambung. Sanad itu berarti sandaran atau hubungan. Sedangkan bersambung itu ittisal. Dikatakan ittisal berarti bersambung. Secara istilah sanad bersambung berarti setiap perawi dalam rantai hadis menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah sanad. Yang kedua, syarat yang kedua ini perawinya adil. Adil berarti jujur, lurus, atau dapat dipercaya. Sedangkan secara istilah rawi yang adil adalah orang yang meriwayatkan hadis. Beliau beragama Islam, beliau berakal, tidak fasik, serta memiliki sifat jujur. Yang ketiga yakni rawinya dobat. Dobat itu berarti kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Sedangkan secara istilah, maksud dari rawinya dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal atau mencatat hadis. Yang keempat tidak ada illah. Illah berarti sakit atau cacat. Secara istilah tidak ada illah adalah hadis yang tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang terakhir, syarat yang terakhir ini tidak ada syadz. Syadz berarti menyimpang. Secara istilah tidak melanggar dari salah satu syarat keempat di atas. Contohnya yakni
ballighu anni walau ayah. Selanjutnya materi yang ketujuh yakni tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, atau dengan perantara. Contoh sigatnya seperti haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu, akhbarona atau akhbaroni. Materi yang ke-8 yakni hadis maudhu'. Secara bahasa, kata maudhu' berasal dari kata wadha'a yadha'u yang artinya meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu' adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja atau karena kebohongan. Contohnya, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak ada sumbernya dan dikatakan hadis palsu. Materi selanjutnya yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rojul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Sedangkan al-hadis berarti perkataan, ucapan, dan ketetapan yang bersumber dari Nabi. Berarti secara istilah, rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya seperti terdapat hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath, shadaqati jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lah. Rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad hadis ini melalui pendekatan ilmu rijalul hadis. Dalam sanad tersebut terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid yakni Hisham bin Abdul Malik yang dikenal siqah atau terpercaya. Yang kedua, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukmin dalam hadis. Yang ketiga, Al-A'mas atau Sulaiman bin Mihran yang juga thiqah meskipun termasuk mudallis, yakni perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Serta yang terakhir yakni Abu Saleh dan Abu Hurairah juga dapat diterima. Materi ke-10 yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang, atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan suatu hadis. Contoh hadis seperti Salatul qa'id 'ala nisfi min salatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui, Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda hadis tersebut dan para sahabat pun yang masih mampu berdiri lebih milih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja kharraja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya yakni mentakhrij hadis dengan lafaz. Maksudnya yakni menelusuri hadis yang membuat kata, seperti kita buka kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fas Al-Hadis An-Nabawi dan mencari kata yang kita ingin cari. Misalnya kita ingin mencari kata niyah, maka carilah kata an-niyah pada kitab tersebut. Lanjut. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddasa yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Contoh ya seperti qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa yakni kebiasaan atau metode hidup. Sedangkan secara istilah, segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, kana Nabi SAW idza dakhala al-masjid bada bi rak'ataini. Artinya Nabi Muhammad SAW apabila masuk masjid, beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Khobar secara bahasa yakni berita atau informasi, sedangkan secara istilah yakni segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sahabat atau dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu man yafti bighairi ilm. Artinya dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang terakhir ini athar secara bahasa yang berarti bekas atau jejak. Sedangkan secara istilah yakni riwayat dari sahabat atau tabi'in baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya yakni qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-iqtisad fi sunnah khair minal ijtihad fil bid'ah. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua ini dalil kehujjahan hadis. Terdapat pada Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya takrir secara bahasa berarti menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan dan sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Termasuk diamnya Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas kecil sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5, yakni mengenai keharusan dalam berwudu. Selanjutnya taqyid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah taqyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya masih umum atau mutlak. Contoh hadisnya yakni an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinari fasa'idan. Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentaklid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya tafsil secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global atau ijmal dalam Al-Quran. Contoh hadisnya yakni qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya Rasulullah SAW bersabda, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Takhsis secara bahasa yakni mengkhususkan, sedangkan secara istilah takhsis adalah hadis yang mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya seperti hadis khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa thayyibu bi thayyibi jaldu mi'ah wa rajm. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah beri jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Tasyri' secara bahasa penetapan hukum, sedangkan secara istilah tasyri' berarti fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambahkan hukum baru. Contohnya kullu dhinabin misiba'i fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka makannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis. Yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis.
Ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Masa ini beliau menyampaikan hadis secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Tokoh penting dalam fase ini antara lain Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Bukhari. Selanjutnya, hadis ini disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad. Meliputi yang pertama hadis mutawatir secara bahasa yakni berturut-turut. Adapun secara istilah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah secara bahasa yakni terkenal. Sedangkan secara istilah hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai pada derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salima al-muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yakni hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2, yaitu hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib secara bahasa yakni sendiri atau asing, sedangkan secara istilah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contoh hadis tersebut yakni innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini diriwayatkan hanya oleh Umar ibnu Khattab. Hadis aziz secara bahasa, aziz berarti kuat atau mulia. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Contohnya seperti hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Materi yang kelima yakni hadis secara kuantitas sanad. Hadis sahih secara bahasa yakni sehat atau benar, sedangkan secara istilah yang memenuhi syarat tersebut. Yang pertama, sanadnya bersambung, perawinya adil, dobat, dan tidak ada illat serta syadz. Contoh hadis tersebut ialah innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis hasan. Secara bahasa yakni baik, bagus, atau secara istilah sama seperti hadis sahih namun tingkatan dobatnya di bawah sahih. Contohnya, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu. Yang terakhir yakni hadis dhaif. Secara bahasa dhaif berarti lemah, sedangkan secara istilah yakni hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Contohnya seperti ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtulis aqlahu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad secara bahasa yakni sandaran atau hubungan, sedangkan bersambung itu berasal dari kata ittisal yang artinya bersambung. Secara istilah, sanad bersambung artinya yakni setiap perawi dalam rantai hadis yang menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad. Yang kedua, perawinya adil. Adil itu berarti jujur, lurus, atau dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil adalah orang yang meriwayatkan hadis beliau beragama Islam, baligh, berakal, tidak fasik, serta jujur. Yang ketiga yakni rawinya dobat. Dobat itu berarti kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, rawi dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal dan mencatat hadis. Yang keempat yakni tidak ada illah.
yang berarti penyakit atau cacat. Secara istilah, hadis tidak memiliki illah, berarti tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang kelima, ini tidak ada syadz atau syudzuz, berarti menyimpang. Secara istilah, tidak melanggar dari salah satu syarat keempat di atas. Contoh dari 5 syarat tersebut yakni balighu anni walau ayah. Materi ketujuh yakni tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, atau dengan perantara. Sirotnya seperti haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu, akhbarana atau akhbarani. Yang kedelapan, yakni hadis maudhu. Secara bahasa, kata maudhu berasal dari akar kata wada'a yadha'u, yang berarti meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja ataupun dengan kebohongan. Contohnya, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak ada sumbernya dan dikatakan hadis palsu. Yang kesembilan yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rojul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Hal hadis yakni perkataan, ucapan, atau ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, rijal hadis yakni ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya, pada hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a amalahu illa min thalath shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu, rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad hadis ini melalui pendekatan ilmu rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid yakni Hisham bin Abdul Malik yang terkenal siqah atau terpercaya, Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukminin dalam hadis, dan Al-A'mas atau Sulaiman bin Mihran yang juga siqah meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Yang terakhir yakni ada Abu Shalih dan Abu Hurairah yang juga dapat diterima. Materi yang ke-10 ini ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Jadi secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang, atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis tersebut. Terdapat contoh seperti sholatul qa'id ala nisfi min sholatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui, Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda pada hadis tersebut, dan para sahabat pun yang masih mampu berdiri lebih memilih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja yakni kharraja yang berarti mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya yakni mentakhrij dengan lafaz, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata, seperti buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fas Al-Hadith An-Nabawi dan mencari kata yang ingin dicari di kitab tersebut. Lanjut. Pengertian hadis, sunnah, khobar, dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata haddasa yang berarti ucapan. Sedangkan secara istilah yakni segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Contoh ya seperti qala Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sunnah secara bahasa yakni kebiasaan atau metode hidup.
Sedangkan secara istilah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, karena Nabi SAW idza dakhala al-masjid bada bi rak'ataini. Artinya Nabi Muhammad SAW apabila masuk masjid beliau memulai dengan salat 2 rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khobar secara bahasa yakni berita atau informasi, sedangkan secara istilah yakni segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, sahabat atau dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu man yafti bi ghairi ilm. Artinya dikatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu biasa mencambuk orang yang berfatwa tanpa ilmu. Yang terakhir ini athar secara bahasa yang berarti bekas atau jejak. Sedangkan secara istilah yakni riwayat dari sahabat atau tabi'in baik berupa perkataan atau perbuatan mereka. Namun sebagian ulama menggunakan istilah athar sebagai sinonim dari hadis. Contohnya yakni qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu al-iqtisad fi sunnah khair minal ijtihad fil bid'ah. Artinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sederhana dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Materi yang kedua ini dalil kehujjahan hadis. Terdapat pada Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan Quran surah Al-Hasyr ayat 7, yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, selanjutnya takrir secara bahasa berarti menetapkan atau membenarkan. Sedangkan secara istilah takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan, dan sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Termasuk diamnya Nabi merupakan bentuk pengakuan. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas kecil sampai ia berwudu. Hadis ini mentakrir Quran surah Al-Maidah ayat 5, yakni mengenai keharusan dalam berwudu. Selanjutnya taqyid secara bahasa yakni mengikat atau membatasi. Sedangkan secara istilah taqyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan pada ayat yang sifatnya masih umum atau mutlak. Contoh hadisnya yakni an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubu'i dinari fasa'idan. Ummul mukmin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan pencuri dipotong ketika mencuri 1/4 dirham atau lebih. Hadis ini mentaklid Quran surah Al-Maidah ayat 38. Selanjutnya tafsil secara bahasa yakni menjelaskan atau merinci. Sedangkan secara istilah tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat-ayat yang disebutkan secara global atau ijmal dalam Al-Quran. Contoh hadisnya yakni qala Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya Rasulullah SAW bersabda, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mentafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 43. Takhsis secara bahasa yakni mengkhususkan, sedangkan secara istilah takhsis adalah hadis yang mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya seperti hadis khudhu anni qad ja'alallahu lahunna sabilal bikru bil bikri jaldu mi'ah wa nafyu sanah wa thayyibu bi thayyibi jaldu mi'ah wa rajam. Ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah beri jalan keluar hukuman untuk mereka pezina. Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengkhususkan pada Quran surah An-Nur ayat 2. Tasyri' secara bahasa
penetapan hukum, sedangkan secara istilah tasyri' berarti fungsi hadis sebagai sumber hukum atau syariat, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambahkan hukum baru. Contohnya kullu dzinabin misibai fa'akluhu haramun. Setiap binatang buas yang bertaring maka makannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Larangan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran tetapi disebutkan dalam hadis. Yang ketiga yakni sejarah perkembangan hadis. Ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan, dan persetujuan. Masa ini beliau menyampaikan hadis secara lisan dan sebagian sahabat menuliskannya secara terbatas. Setelah Nabi wafat, para sahabat menjadi rujukan utama dalam meriwayatkan hadis. Kemudian diteruskan oleh para tabi'in yang mulai menaruh perhatian terhadap sanad dan keautentikan hadis karena munculnya hadis palsu. Pada abad kedua Hijriah, hadis mulai dikodifikasi secara resmi atas dorongan pemerintah. Tokoh penting dalam fase ini antara lain Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Bukhari. Selanjutnya hadis ini disusun lebih sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan kualitas dan tema, serta melahirkan ilmu-ilmu pendukung seperti mustalahul hadis dan ulumul hadis. Materi yang keempat yakni hadis dan kuantitas sanad. Meliputi yang pertama hadis mutawatir secara bahasa yakni berturut-turut. Adapun secara istilah hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatah. Air laut itu suci dan halal bangkainya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah secara bahasa yakni terkenal. Sedangkan secara istilah hadis masyhur adalah hadis yang pada awal periwayatannya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum sampai pada derajat mutawatir. Contohnya, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang terakhir yakni hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 2, yaitu hadis gharib dan hadis aziz. Hadis gharib secara bahasa yakni sendiri atau asing, sedangkan secara istilah hadis yang dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu perawi saja. Contoh hadis tersebut yakni innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal tergantung niatnya. Dikatakan hadis gharib sebab hadis ini diriwayatkan hanya oleh Umar ibnu Khattab. Hadis aziz secara bahasa, aziz berarti kuat atau mulia. Sedangkan secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 perawi dan tidak sampai mutawatir. Contohnya seperti hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, rawahul Bukhari. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Sebab hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Materi yang kelima yakni hadis secara kuantitas sanad. Hadis sahih secara bahasa yakni sehat atau benar, sedangkan secara istilah yang memenuhi syarat tersebut. Yang pertama, sanadnya bersambung, perawinya adil, dobat, dan tidak ada illat serta syadz. Contoh hadis tersebut ialah innamal a'malu binniyat. Yang kedua, hadis hasan. Secara bahasa yakni baik, bagus, atau secara istilah sama seperti hadis sahih namun tingkatan dobatnya di bawah sahih. Contohnya, inna lillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu. Yang terakhir yakni hadis dhaif. Secara bahasa dhaif berarti lemah, sedangkan secara istilah yakni hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Contohnya seperti ruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nama ba'da al-'asri fakhtulis aqlahu fala yalumanna illa nafsahu. Materi yang keenam yakni syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanad secara bahasa yakni sandaran atau hubungan, sedangkan bersambung itu berasal dari kata ittisal yang artinya bersambung. Secara istilah, sanad bersambung artinya yakni setiap perawi dalam rantai hadis yang menerima hadis tersebut langsung dari gurunya tanpa ada perawi yang terputus di tengah-tengah sanad.
Yang kedua, perawinya adil. Adil itu berarti jujur, lurus, atau dapat dipercaya. Secara istilah, perawi yang adil adalah orang yang meriwayatkan hadis. Beliau beragama Islam, baligh, berakal, tidak fasik, serta jujur. Yang ketiga, yakni rawinya dobat. Dobat itu berarti kuat ingatan atau cermat dalam pencatatan. Secara istilah, rawi dobat adalah perawi yang memiliki ketelitian dalam menghafal dan mencatat hadis. Yang keempat, yakni tidak ada illah, yang berarti penyakit atau cacat. Secara istilah, hadis tidak memiliki illah, berarti tidak terdapat cacat tersembunyi yang merusak kesahihan hadis. Yang kelima, ini tidak ada syadz atau syudzuz, berarti menyimpang. Secara istilah, tidak melanggar dari salah satu syarat keempat di atas. Contoh dari 5 syarat tersebut yakni balighu anni walau ayah. Materi ketujuh yakni tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari kata hammala yang berarti memikul atau menerima. Secara istilah, tahammul adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Ada berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada adalah proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain, baik secara lisan, tulisan, atau dengan perantara. Syaratnya seperti haddatsana atau haddatsani, sami'na atau sami'tu, akhbarana atau akhbarani. Yang kedelapan, yakni hadis maudhu. Secara bahasa, kata maudhu berasal dari akar kata wada'a yadha'u, yang berarti meletakkan. Secara istilah, hadis maudhu adalah hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik secara sengaja ataupun dengan kebohongan. Contohnya, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini tidak ada sumbernya dan dikatakan hadis palsu. Yang kesembilan, yakni rijalul hadis. Secara bahasa, rijal adalah bentuk jamak dari rojul yang berarti laki-laki atau orang-orang. Hal hadis yakni perkataan, ucapan, atau ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Secara istilah, rijal hadis yakni ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya, pada hadis yang berbunyi idza mata ibnu adam inqata'a 'amalahu illa min thalath shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu, rawahu Muslim. Para ulama menganalisis sanad hadis ini melalui pendekatan ilmu rijalul hadis. Dalam sanadnya terdapat nama-nama seperti Abu Al-Walid, yakni Hisham bin Abdul Malik yang terkenal siqah atau terpercaya. Syu'bah bin Al-Hajjaj yang dijuluki Amirul Mukminin dalam hadis, dan Al-A'mas atau Sulaiman bin Mihran yang juga siqah meskipun termasuk mudallis, perlu diteliti dalam bentuk periwayatannya. Yang terakhir yakni ada Abu Shalih dan Abu Hurairah yang juga dapat diterima. Materi yang ke-10 ini ilmu asbabul wurud. Secara bahasa, asbab berarti sebab-sebab atau alasan-alasan, sedangkan al-wurud berarti datang atau sampai. Jadi secara istilah, ilmu asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang, atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi Muhammad SAW mengucapkan hadis tersebut. Terdapat contoh seperti sholatul qa'id 'ala nisfi min sholatil qa'im. Hadis tersebut ditujukan kepada orang-orang di Madinah saat itu yang sholat dengan duduk. Pada saat itu Nabi mengetahui, Nabi pun bertanya kepada Abdullah ibnu Umar terkait alasan mereka sholat duduk. Mereka menjawab bahwa mereka sholat duduk karena mereka terkena wabah penyakit panas. Kemudian Rasul bersabda pada hadis tersebut, dan para sahabat pun yang masih mampu berdiri lebih memilih berdiri daripada duduk. Materi yang terakhir yakni ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, kata takhrij berasal dari kata kerja, yakni kharraja, yang berarti mengeluarkan. Sedangkan secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya yakni mentakhrij dengan lafaz, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata. Seperti buka di kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fas Al-Hadith An-Nabawi dan mencari kata yang ingin dicari di kitab tersebut.